Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Wulandari dengan NIM 228411117. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang ada di dalam peta konsep ini untuk tugas tafsir dakwah. Yang pertama ada pengertian dakwah. Kata dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yada'u yang memiliki kesamaan makna dengan al-nida yang berarti menyeru atau memanggil. Menurut Prof. Toha Yahya menyatakan bahwa dakwah adalah upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi dakwah itu seruan, ajakan untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada pengertian tafsir. Istilah tafsir merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Salah satu diantaranya adalah di dalam ayat 33 dari surat Al-Furqan, yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Pengertian inilah yang dimaksud di dalam lisan al-Arab dengan kasif al-mughata, membuka suatu yang tertutup. Jadi pengertian ini yang dimaksud oleh para ulama tafsir yaitu al-idah wa al-tayyin, tabyin, menjelaskan dan menerangkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah penjelasan atau menerangkan tentang keadaan Al-Quran. Ada metode tafsir Al-Quran dan karya tafsir. Penafsiran memulai uraiannya dengan mengemukakan arti kosakata yang diikuti penjelasan mengenai arti global ayat itu. Ia juga mengemukakan munasabah korelasi ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lainnya. Selanjutnya ada kewajiban berdakwah. Pada surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuknya. Makna perkataannya ada dengan hikmah dan pengajaran yang baik, maksudnya ketika mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dengan cara yang baik, lemah lembut dan tidak menyinggung perasaan mereka serta sesuai dengan porsinya. Terus bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ketika kita berdakwah dan mereka membantah dakwah yang diberikan, maka bersabarlah, bertahanlah mereka dengan bantahan yang tidak menyulut api kemarahan. Ada ayat-ayat tentang keutamaan dan tujuan berdakwah. Pada Quran surat Al-Imran ayat 138 yang artinya, inilah Al-Quran, satu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pembelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tujuan pendidikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 138 ini sebagai bimbingan agar manusia tidak binasa dengan kesusahan yang dialaminya. Dan Al-Quran adalah penerangan bagi setiap manusia atau petunjuk. Ada hasil penafsiran para mufassir, tafsir ringkas dari Kemenag. Pesan-pesan Al-Quran suatu keterangan yang jelas yang menghilangkan keraguan untuk semua manusia dan menjadi petunjuk jalan yang benar serta perjalanan untuk diambil hikmah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada ayat-ayat tentang ancaman bagi yang mengabaikan dakwah, baik individu maupun komunitas. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 44 yang artinya, mengapa kalian menganjurkan orang lain untuk berbakti sedangkan kalian melupakan diri sendiri, padahal kalian membaca kitab suci? Tidaklah kalian berpikir? Asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat
44 ini meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya ayat ini turun berkenaan dengan kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Seseorang di antara mereka biasanya berkata kepada orang Islam yang menjadi iparnya, kerabatnya atau saudara susuannya, tetaplah berpegang kepada agama yang kau peluk ini. Laksana perintah agamamu orang ini, maksudnya Muhammad, dan ajarannya adalah benar. Ada hasil penafsiran para mufasir memerintahkan sholat dan zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ayat ini mengecam pemuka-pemuka Yahudi yang seringkali memberi tuntutan kepada orang lain agar berbuat baik tetapi melakukan sebaliknya dan melupakan diri mereka. Kemudian ada ayat-ayat tentang materi dakwah. Ada dari Quran surat Al-Imran ayat 19 yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surat Al-Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidak ada yang mengikuti selain dari agama Islam. Dan orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya tidak berselisih kecuali karena iri hati sesama mereka. Selanjutnya ada ayat-ayat tentang prinsip dalam berdakwah. Prinsip-prinsip dakwah, prinsip-prinsip metode dakwah menurut Al-Quran artinya ruh atau sifat yang menyemangati atau melandasi berbagai cara untuk pendekatan dalam kegiatan dakwah itu sendiri. Nah, ada yang pertama ada bi'al hikmah. Kata al-hikmah dalam kitab-kitab tafsir dikemukakan sebagai berikut, yaitu memberi makna bi'al hikmah dengan Al-Quran. Syekh Muhammad Nawawi memberi makna dengan hujah, argumentasi atau akurat dan berfaedah untuk penetapan akidah atau keyakinan. Menurut Ibnu Rushd, dakwah dengan hikmah artinya dakwah dengan pendekatan substansi yang mengarah pada falsafah dengan nasihat yang baik. Yang kedua ada al-mu'aizah al-hasanah. Menurut beberapa ahli bahasa dan para pakar tafsir memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu ada penjelasan dan nasihat yang baik, ada pelajaran, keterangan, penuturan, peringatan, pengarahan, ada simbol, alamat, tanda janji, kelemah lembutan hati yang menyentuh jiwa, ada al-mujadalah, yaitu upaya dakwah melalui bantahan atau diskusi atau berdebat dengan cara yang terbaik dan sopan. Kemudian ada pada surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berperang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Seperti itu. Terus kemudian ada ayat-ayat mengenai subjek dan sasaran dakwah. Apa sih subjek dan sasaran dakwah? Subjek dakwah dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah da'i, yaitu orang yang berdakwah. Jadi subjek dakwah itu penceramah, da'i gitu, yang menyampaikan dakwah itu sendiri. Kemudian ada ayat subjek dan sasaran dakwah pada surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dengan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia,
dan batu mengawalnya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkannya. Kemudian ada ayat-ayat terkait dengan metode dan strategi dakwah. Apa sih metode dan strategi dakwah itu? Dari segi bahasa, metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan hods, ya, cara. Jadi cara, metode dan strategi, cara kita untuk berdakwah, untuk menyampaikan pesan agar pesan itu tersampaikan kepada orang lain kayak gitu. Jadi strategi apa nih yang cocok misalkan pada masyarakat, lapisan masyarakat tertentu gitu. Jadi kita harus mengetahui metode, cara-caranya agar apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik, terus dijalankan kayak gitu. Kemudian ada ayat-ayat berkaitan dengan istiqomah dalam berdakwah. Pada Quran surat Asy-Syura ayat 109 yang artinya, dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Ada isi kandungannya, dan aku tidak meminta imbalan apapun kepadamu baik berupa materi atau jasa atau ajakan itu, karena imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam yang jauh lebih baik dari semua imbalan. Ada hasil penafsiran juga, dan aku tidak meminta imbalan apapun kepadamu baik berupa materi atau jasa atau ajakan itu. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas menyampaikan agama Allah, Nabi Nuh tidak akan meminta upah kepada siapapun dan tidak mengharapkan harta, kekayaan, kekuasaan, dan kemegahan sedikit pun. Ia hanyalah memberi keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ayat-ayat berkaitan dengan etika dakwah. Ada macam-macam etika dakwah, yaitu ada dari seorang dai, yaitu al-sidik, yang itu benar. Terus ada al-asabr, sabar, dan tabah. Sabar terbagi menjadi 3, yakni sabar dalam ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam meningkatkan keimanan, menghadapi kemaksiatan kayak gitu. Kemudian ada sabar dalam proses mendapatkan ilmu melalui kegiatan dakwah itu sendiri. Terus ada landasan etika dalam berdialog dalam Islam, yaitu ada kejujuran, ada tematik, ada argumentatif, ada bertujuan untuk mencapai kebenaran, ada tawaddu, yaitu rendah hati. Terus kemudian ada ayat-ayat etika dakwah ini pada Quran surat Al-Baqarah ayat 235. Kemudian ada yang terakhir, konsep dakwah. Apa sih konsep dakwah? Terdiri dari 2 suku kata, yaitu konsep dan dakwah. Konsep secara etimologi berarti rancangan, ide, atau apa-apa yang digunakan akal budi untuk memahami sesuatu jalan itu. Jadi cara etimologi dakwah berasal dari bahasa Arab ya, yang tadi, yang berarti seruan atau ajakan, panggilan gitu. Dakwah dalam konteks demikian mempunyai pemahaman yang di dalamnya dakwah amr, yang mendalami dakwah amr ma'ruf, tidak sekedar asal menyampaikan saja. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa konsep dakwah merupakan cerminan dari unsur-unsur dakwah, sehingga gagasan-gagasan dan pelaksanaannya secara simulatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kita perlu konsep dakwah agar dakwah kita itu tersampaikan. Terus yang sebelum-sebelumnya juga itu termasuk konsep dakwah strategi, terus metode kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.